Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yorobun, kembali lagi dengan saya Lia Amalia dari Tardis Biologi A semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2008106004. Di sini saya akan melakukan praktikum ekologi terkait siklus biogeokimia dan saya akan khusus membahas terkait siklus karbon dan juga oksigen. Selamat menyaksikan. Apa sih daur biogeokimia itu? Yuk kita bahas. Tadi kita bertanya-tanya apa sih biogeokimia itu. Jadi, biogeokimia sendiri merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan juga komponen biosfer yang tidak hidup. Daur ulang materi itu melibatkan makhluk hidup dan juga batuan atau geofisik. Jadi, mengapa disebut daur biogeokimia? Karena melibatkan makhluk hidup dan juga bebatuan juga. Fungsi daur biogeokimia ini sangat penting, yaitu sebagai siklus materi yang mana mengembalikan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga terjadi kelangsungan hidup yang dapat terjaga terus-menerus. Siklus biogeokimia ini dikelompokkan dalam 3 siklus. Yang pertama siklus padatan, siklus gas, dan juga siklus air. Siklus padatan itu contohnya siklus fosfor. Selanjutnya siklus gas itu contohnya siklus oksigen, sulfur, dan juga karbon dan nitrogen. Selanjutnya siklus air itu contohnya siklus hidrologi. Baik, sebelum kita berlanjut membahas terkait proses daur karbon dan oksigen, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertiannya. Jadi daur karbon dan oksigen ini merupakan proses timbal balik antara fotosintesis dan juga respirasi seluler yang mana bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama dari karbon. Di atmosfer ini terdapat banyak kandungan karbon dioksida. Sumber-sumber karbon dioksida ini berasal dari respirasi manusia, hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan juga asap pabrik. Karbon dioksida ini akan dimanfaatkan nantinya oleh tumbuhan untuk bahan fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen yang nanti di masa depan akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Jadi nantinya setelah hewan dan tumbuhan ini mati dalam waktu yang lama, nantinya akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara ini akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah karbon dioksida di udara, dan begitu selanjutnya. Terjadi proses timbal balik terus-menerus. Setelah kita mengetahui pengertian daur karbon dan juga oksigen, yang mana daur karbon dan oksigen ini merupakan siklus perubahan senyawa yang berbasis karbon dan oksigen dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Jadi, tahapan dari daur karbon dan oksigen ini prosesnya itu ada 4. Yang pertama fotosintesis, yang kedua respirasi, yang ketiga kebakaran, dan juga yang keempat dekomposisi. Yang pertama, ini diawali dengan proses fotosintesis. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, diawali dengan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan untuk memperoleh energi dan makanan dari klorofil. Tumbuhan ini mengambil karbon dioksida dari udara dan menyerap air di dalam tanah dengan bantuan klorofil dan juga matahari. Nantinya karbon dioksida dan juga air ini diubah menjadi oksigen dan gula serta uap air. Jadi nantinya setelah hasil dari fotosintesis ini, oksigen nanti akan dilepaskan ke udara atau ke atmosfer sebagai hasil dari fotosintesis. Selanjutnya yang kedua yaitu berlanjut ke tahap respirasi. Seperti kita lihat di sini ada manusia dan juga hewan. Yang mana respirasi hewan dan juga manusia ini menggunakan hasil dari fotosintesis yang tadi hasil fotosintesis berupa oksigen yang dilepaskan ke atmosfer itu sebagai respirasi hewan dan juga manusia, yang mana nantinya juga hewan dan manusia ini menggunakan oksigen sebagai pernafasannya dan melepaskan karbon dioksida, dan nanti kembali lagi karbon dioksida akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu ada proses kebakaran. Di sini contohnya erupsi gunung Merapi dan juga asap-asap pabrik. Itu peristiwa kebakaran yang misalnya dari contoh erupsi gunung Merapi ini merupakan contoh kebakaran alami yang mana karbon dioksida ini akan dilepas ke atmosfer namun secara alami. Tapi karena sekarang banyak sekali polutan yang ada
dan disebabkan oleh manusia banyak dari pabrik-pabrik dan juga kendaraan-kendaraan bermotor yang mana bisa memunculkan efek sebagai polutan dan menimbulkan global warming. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap dekomposisi. Di sini bisa kita lihat ada jasa renik yang mana nantinya ketika si tumbuhan, hewan dan juga manusia ini mati akan mengurai menjadi unsur dasarnya, yang mana unsur dasarnya ini termasuk juga air, kalsium, nitrogen, karbon dan juga oksigen. Dekomposer ini contohnya adalah mikroorganisme dan juga hewan-hewan renik lainnya yang mana membantu melepaskan oksigen dengan mengurai oksigen dan juga karbon dioksida ke udara sebagai hasil sampingan dari proses metabolisme dari mikroorganisme ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa siklus karbon dan juga oksigen ini merupakan siklus dasar bagi makhluk hidup yang mana kita harus menjaganya. Salah satu caranya yaitu dengan menanam pohon atau reboisasi. Kita juga bisa melakukan dari hal-hal kecil, misalnya menerapkan gaya hidup sehat yang ramah lingkungan dengan tidak selalu menggunakan kendaraan bermotor. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.